Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Yanto. Oke, kita hari ini akan belajar tentang vokasi IT, yaitu Microsoft Office Excel. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membuat grafik, kita membuat trendline, dan seterusnya. Terus kemudian ada average dan rumus-rumus atau formula-formula Excel yang lainnya. Kita kali ini akan bahas lebih detail tentang pivot table. Nah, apa sih pivot table itu? Pivot table adalah salah satu fitur yang sangat berguna di Excel, yaitu untuk menganalisis, meringkas, nah gitu kan, membuat tren suatu grafik, nah pivot chart gitu ya nanti gitu, berkaitan dengan data yang sangat banyak. Jadi sekumpulan data yang dikumpulkan kemudian kita analisis. Kita analisis untuk kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Nah, begitu ya. Ini contoh sederhana terkait dengan pivot table ya. Jadi nanti di sini pivot table nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang pivot table juga, tetapi untuk bagian-bagian yang lain. Untuk pivot table yang bagian pertama ini, kita akan bicara tentang pembuatan pivot table terlebih dahulu. Belum sampai ke analisis gitu kan. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar yang lain. Kita bikin yang namanya slicer gitu ya, bikin slicer pada pivot table. Terus kemudian bikin grafik dari pivot table dan seterusnya. Jadi ini bagian pertama, kita bikin pivot table terlebih dahulu. Oke ya. Kita langsung saja. Nanti di sini akan saya sajikan tentang data penjualan Oktober sampai Desember tahun 2022 gitu ya. Ini adalah data penjualan motor listrik bulan Oktober, November, dan Desember 2022 untuk berbagai macam merek motor gitu ya. Nah, di sini ada merek motor Smooth, kemudian VR, Uwinfly, Volta, dan seterusnya untuk berbagai area. Di sini areanya saya mengambil Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ada 3 gitu ya. Dan ini adalah total penjualannya. Dan ini adalah laba bersihnya. Saya misalkan ini laba bersihnya adalah saya pakai formula 6,25%. Jadi 6/4% dari harga itu adalah laba bersihnya. Karena ketika saya pelajari ternyata harga penjualan untuk laba per item motor listrik itu rata-rata 500.000 sampai 1 juta per item. Begitu kurang lebih. Nah, ini saya ambil sedikit di atas 5% lah, 6,25%. Nanti untuk data ini semua nanti akan saya kirimkan di grup WA ya. Nanti silakan diketik terlebih dahulu gitu. Nah, nanti setelah diketik nanti apa? Diketik kemudian di Excel seperti ini dan kemudian di copy di 3 sheet gitu ya. Sheet pertama pivot 1, sheet kedua pivot 2, sheet ketiga pivot 3. Ini datanya sama semua ya. Datanya sama semua. Jadi nggak usah bingung, ini datanya sama semua. Nah, jadi datanya nanti sama semua. Cuma nanti kita bikin pivotnya nanti berbeda-beda, peninjauannya berbeda. Jadi nanti kurang lebih ada 3 pivot gitu ya, kurang lebih ya. Oke, untuk labanya saya ulangi lagi, labanya ini nggak perlu diketik, yang diketik cukup ini aja. Nah, ini Oktober, merek motor, tipe, harga, dan kemudian area, jumlahnya seperti ini. Labanya nanti pakai panduannya adalah 6,25%. Jadi karena di sini harganya sekian, kali penjualnya sekian, berarti adalah 6,25% dari itu semua. Berarti sama dengan 6,25% dikali dengan D3, berarti apa ini? Harganya dikali dengan penjualannya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu, tinggal ditarik ke bawah gitu ya. Oke, kita langsung saja. Oke, yang pertama, pivot table itu bagian sini nih ya. Nah, nanti silakan teman-teman, caranya adalah klik di sini, klik dari bulan, merek, motor dari sini. Nah, kita klik semuanya dari sini. Kurang lebih nanti akan saya sajikan kurang lebih 36 data. Nah, setelah di blok, kemudian insert, ya, klik insert di sini. Kemudian langsung pivot table. Nah, begitu. Nah, di sini nanti akan muncul di sini. Select a table or range. Nah, sudah kita blok tadi ya. Ini jadi bagian sini itu jangan diubah-ubah ya. Ini udah selesai nih. Karena sudah kita blok.
Choose where you want the pivot table to be placed. Jadi mau di mana ditempatkannya pivot table-nya? Di new worksheet atau existing worksheet? Kalau di new worksheet berarti nanti akan muncul worksheet baru. Kita nanti menggunakan existing worksheet aja ya di sini. Jadi artinya apa? Kita menggunakan worksheet yang sama. Misalkan saya taruh di sini. Nah, klik di sini. Habis itu di OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah muncul, kita kemudian apa? Lihat di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Nah, nanti di sini. Terus bagaimana cara menentukannya? Nah, gitu. Nah, terus show field list. Kalau belum muncul, show field list. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Nanti di sini di headernya tadi kan sudah ada ya. Ada yang namanya tadi apa? Ada bulan, merek motor, tipe, harga, area, dan laba. Nanti di sini ada filter, kolom, row, dan value. Nah, di sini kegunaannya dulu nih. Filter itu apa? Untuk mensortir atau menyaring data-data yang kita butuhkan saja. Kolom berarti data apa aja yang nantinya ada di kolom. Row berarti data apa aja yang nantinya ada di baris. Dan value ini adalah jumlah. Meskipun demikian, bisa nggak dengan yang lain? Bisa. Untuk saat ini kita menggunakan penjumlahan. Jadi grand total terlebih dahulu. Nanti bisa menggunakan average juga bisa ataupun yang lain gitu ya. Untuk sementara kita pakai default dulu ya. Kita pakai default sum atau hasil penjumlahannya. Oke, langkah pertama misalkan gini. Untuk pivot pertama ini kita misalkan begini. Saya pengen tahu hasil penjualannya gitu ya. Hasil penjualannya untuk masing-masing daerah ya. Untuk masing-masing daerah. Misalkan kolomnya ini misalkan saya bikin bulan gitu ya. Kolomnya adalah bulan. Sorry. Nah, di sini barisnya adalah bulan. Nah, kemudian di sini kolomnya di sini nanti adalah hasil penjualan. Misalkan penjualan. Areanya tuh, area. Nah, area. Jadi nanti ada bulannya, ada Bandung, Jakarta, Surabaya. Value-nya apa? Yaitu adalah penjualan. Nah, begini. Filternya apa? Filternya, misalkan saya mau filter bagian merek motornya gitu ya. Saya mau filter merek motornya. Nah, gitu. Oke ya. Nih. Nah, ini adalah tampilan pertama. Jadi, sebagai filternya adalah merek motor, terus kemudian bagian barisnya, row-nya di sini ada November, Desember, dan Oktober. Itu di sini ada kolomnya ada kotanya atau area, Bandung, Jakarta, Surabaya, dan grand total. Kita mau ini adalah hasil penjualan ya, hasil penjualan dalam bulan November di Bandung itu adalah 444. Jakarta itu adalah 548 dan seterusnya. Jadi ini adalah hasil penjualan per area per bulan untuk semua tipe motor. Nah, nanti kita bisa merek motornya kita gunakan sebagai filter, sebagai penyaring, sortir. Nah, misalkan saya mau pakai semut gitu misalkan. Nah, semutnya seperti ini. Nah, dari sini didapat bahwasanya apa? Di bulan apa nih di Bandung itu berarti paling banyak siapa nih? Yang paling banyak penjualannya adalah yaitu Jakarta. Nah, di Jakarta itu totalnya adalah untuk merek motor Smooth itu adalah 407 unit gitu ya. Nah, sedangkan Surabaya adalah 276. Ini selama 3 bulan. Tapi kalau kita melihatnya per bulan, nah di sini di bulan November, baik Bandung, Surabaya, Jakarta itu adalah totalnya 344. Jadi ini yang pertama. Jadi sebagai filternya adalah semutnya. Sebagai filternya adalah maksud saya adalah apa tadi? Merek motornya. Nah, nanti bisa diotak-atik seperti ini. Ini yang bagian pertama. Jadi saya ulangi lagi. Sebagai row-nya itu adalah bulan. Sebagai kolomnya itu adalah area. Bandung, Jakarta, Surabaya. Sedangkan merek motor digunakan sebagai filter. Nah, ini bagian pertama ya.
Oke, sekarang kita ke bagian yang kedua, sama. Kita menggunakan data yang sama, caranya adalah di blok semua sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Terus kemudian insert sama pivot table. Nah, sama ya. Nah, gini. Kemudian kita tempatkan di sini misalkan. Sorry, salah. Tadi harusnya ini ya, di blok dulu sampai bawah. Tadi belum saya klik. Oke, ke sini dulu, di blok, pivot table. Nah, gitu. Terus, habis itu apa? Table atau range-nya jangan diubah-ubah. Nah, kita menggunakan choose where you want the pivot table to be placed. Nah, berarti di existing worksheet. Nah, kita pakai ini. Jadi kita menggunakan di worksheet yang sama. Nah, misalkan di mana letaknya? Mau taruh di sini misalkan. Terus di OK. Nah, nanti akan muncul. Nah, tadi sebagai filternya adalah si merek motor. Nah, gitu ya. Sekarang kita pengen filternya itu adalah berupa ini apa? Misalkan laba gitu ya. Nanti untuk filternya itu bukan ini. Filternya misalkan saya pakai bulan gitu ya. Sekarang kita kolom dulu. Kolomnya ini misalkan saya pakai merek motor misalkan atau tipe motor deh. Tipe motor. Kemudian untuk row-nya, barisnya itu saya menggunakan area. Nah, area dan kemudian value-nya ini saya menggunakan laba. Jadi tinggal diklik terus di drag ya. Nah, begini. Nah, kemudian sebagai filternya apa? Nah, filternya misalkan saya pakai bulan. Nah, sebagai bulan. Nah, gini. Jadi, untuk tabel row atau barisnya saya menggunakan area. Untuk bagian kolom saya menggunakan merek motornya. Tipe 302, New Q1, dan T3, dan kemudian tempur. Nah ini kan dalam bentuk angka ya, dalam bentuk harga jutaan ya. Nah ini di blok sini aja, di blok ke sini dikasih koma. Nah biar kelihatan angkanya. Nah gitu ya, jadi biar kelihatan angkanya. Nah ini berarti apa nih? 168 juta. T3 198 juta dan seterusnya. Jadi ini bisa kita lihat. Ini untuk semua bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Untuk Bandung itu apa? Untuk Bandung ini laba bersihnya untuk Bandung itu untuk tipe 302 itu labanya 168 juta selama 3 bulan ya ini ya. Nah, New Q1 sekian dan sekian dan sekian. Jadi kalau grand totalnya di sini. Nah, gitu. Kita bisa filter misalkan, saya pengen yang bulan November doang, kita coba cek, nah sekian. Nah, nanti bisa diblok lagi misalkan. Nah, gini, untuk membaca lebih lihat seperti ini. Jadi ini bisa disortir gitu ya, atau Desember misalkan. Nah, begini. Kasih koma lagi. Nah, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk filternya itu menggunakan bulan, untuk barisnya menggunakan area, sedangkan untuk kolomnya tadi menggunakan apa? Tipe motor listrik. Nah, tipe motornya ya. Nah, gitu. Oke, yang ketiga, nah setelah kita tadi melihat seperti ini, kita bisa juga dengan yang lain, misalkan pivot yang ketiga ini sama, untuk datanya juga sama, kita blok, kemudian insert, pivot table, nah gini sama. Terus di sini klik choose where you want the pivot table to be placed, existing worksheet. Klik di sini misalkan, oke. Nah gitu. Nah kalau tadi ada laba dan kemudian grand totalnya ya kita tadi laba dan kemudian apa namanya data penjualan, penjualan dan laba. Nah sekarang kita akan mencoba yang lain, misalkan apa nih? Misalkan kita mau lihat untuk kolomnya, misalkan saya ambil apa ini? Area, misalkan. Di sini misalkan, nah kalau tadi kan filternya tadi apa? Bulan ya, bulan sama ini ya. Oke. Sekarang saya pakai tipe-tipenya nanti saya taruh di filter misalkan. Kemudian kolomnya itu saya menggunakan penjualan, penjualan.
Kolomnya itu saya menggunakan area. Ya, kolomnya adalah area. Dan kemudian barisnya itu saya menggunakan merek motor. Nah, gitu merek motor. Value-nya apa? Nah, value-nya nanti saya menggunakan misalkan ini, laba misalkan atau penjualan kali ya. Diklik di sini. Nah, gini. Nah, jadi filternya menggunakan tipe, kolomnya adalah menggunakan area, barisnya menggunakan merek motor, value-nya adalah menggunakan penjualan. Nah, gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat. Ini kebetulan untuk masing-masing motor, masing-masing merek motor itu jenisnya cuma satu, jadi lebih enak. Nah, nanti mungkin pas waktu ujian nanti akan saya bikin, misalkan semut itu mereknya tempur A, tempur B, tempur C. Nah, nanti akan kelihatan. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah seperti ini. Jadi row-nya saya menggunakan apa nih? Apa ini nama tadi? Tipenya, sorry. Ya, ini tipenya. Kok tipenya? Merek motornya. Nah, ini tipenya. Ada Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Grand Total. Nah, kita bisa ngelihat nih. Misalkan tipe 302 di OK. Nah, Volta. Volta. Nah, kali ini cuma satu-satu ya. Kebetulan tadi kan ini kan Smooth itu mereknya cuma tipenya cuma Tempur. Kalau VR tipenya cuma New Q1. Nah, gitu. Jadi kebetulan cuma satu aja. Jadi lebih kelihatan. Nah, bisa juga yang lain. Tempur misalkan di OK. Nah, gini. Jadi cuma satu aja. Oke ya, ini adalah cara ngebaca. Nah, kemudian sebenarnya nanti di sini itu bisa menggunakan analisis yang lain ya nanti. Tapi nanti ya. Oke. Jadi kurang lebih ada tiga ya, ada tiga pivot. Pivot 1, pivot 2, dan pivot 3. Nah nanti silahkan teman-teman di save dengan nama kalian dan kemudian di save dalam bentuk Excel ya. Nanti kemudian dikirim ke Google Form. Oke, saya kira itu aja untuk hari ini. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, vokasi IT berikutnya, kita masih ngebahas tentang pivot table. Kalau ini tadi hanya permulaan, bagaimana cara membuat pivot table dan tampilan awalnya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan lebih jauh tentang pivot table dan kemudian memodifikasinya. Misalkan kita bikin slice, kita bikin pivot chart, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, itu aja untuk hari ini dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat berkreasi semuanya.